calon itu nanti kelak diberi kepercayaan oleh rakyat harus memperjuangkan itu. Calon-calon ini semua harus mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat. Ini para caleg harus memahami jadi bagaimana mencarikan solusi agar rakyat itu bisa mendapatkan jaminan bahan pangan yang bisa dijangkau oleh rakyat. Nanti ini podcast bukan sembarang podcast, karena podcast ini ada tim risetnya yang meneliti sesuai arahan Bapak tadi, harus sesuai dengan kearifan lokal. Kabarnya akan ada tim riset, dan kabarnya setelah ini diproduksi, ini nanti akan disebarkan kepada konstituen di daerahnya. Di daerah dapil Bapak ini ada persoalan besar, misalnya menyangkut ya fasilitas pendidikan. Nah ini akan diluruskan kembali, gitu. Dan kemudian nanti hasil dari podcast itu akan kita kirim ke daerah dapilnya masing-masing, ya, secara masif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, guys, bapak, ibu, semua yang nonton channel ini, apa kabar ya? Semoga insya Allah kalian baik-baik aja, dan kami terus berharap kita menjadi warga negara bangsa Indonesia yang melek politik. Dan hari ini saya beruntung bersama saya ada Bapak Muhammad Mardiono. Beliau adalah PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, Pak. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Terima kasih sudah diterima di kediaman, suasananya nyaman, senyaman hati P3 di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Insya Allah. Pak, langsung saja terkait dengan pemilu yang kampanyenya ini sudah di depan mata, Pak. Ini kan salah satu kampanye terpendek sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu, hanya 75 hari. Dan kita ingin tahu, Pak PLT Ketua Umum, arahnya seperti apa untuk memastikan semua konstituen P3, semua caleg P3 bisa optimal sesuai dengan kondisi yang ada. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mas Imam. Partai Persatuan Pembangunan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini telah mempersiapkan diri sejak lama. Ya, jadi sudah 1 tahun kita bekerja, karena memang kita bertekad kita akan bekerja sungguh-sungguh agar kita bisa menjemput kemenangan dalam momentum pemilu tahun 2024 ini. Karena tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Imam bahwa kampanye pemilu tahun 2024 ini waktunya sangat pendek, hanya 75 hari. Dan DPP P3 ya itu berkomitmen agar para caleg-caleg yang ditempatkan di masing-masing dapil ini harus memiliki ikatan kontrak politik dengan rakyat, dengan konstituen, agar rakyat itu tahu apa visi misinya Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian apa sih yang mau diperjuangkan oleh calon yang bersangkutan di dapil itu, apabila kemudian rakyat umat itu memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan. Nah, DPP telah memfasilitasi agar, karena kita ini saat ini hidup di era teknologi digital dan teknologi informasi ya yang begitu cepat, karenanya kita harus menyesuaikan diri. Nah, kader-kader yang sudah kita berikan tugas untuk kita calonkan di masing-masing daerah pemilihan, itu kita fasilitasi untuk melakukan podcast. Nah, podcast ini dalam rangka untuk menyampaikan program-program kerja, dalam rangka dia nanti akan memperjuangkan ya apa yang dibutuhkan oleh rakyat di daerah dapil itu, sehingga dia bisa langsung bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat di dapil masing-masing itu. Karena tidaklah mungkin
kalau misalnya di daerah-daerah pemilihan itu, ya, calon itu mentargetkan untuk mendapatkan suara 150 atau 200 ribu atau 300 ribu, kemudian dalam waktu yang hanya 75 hari ini, dia harus mensosialisasikan program itu langsung kepada konstituen itu yang jumlahnya mungkin 150 atau 300 ribu itu. Nah, karena DPP mengharuskan kepada para caleg itu harus membuat program-program kerja apa saja yang nanti akan diperjuangkan kepada rakyat, maka di daerah-daerah itu agar mengetahui apa yang ditawarkan, ya, program-program kerjanya oleh tokoh yang kita tempatkan di daerah pemilihan itu. Ini adalah merupakan satu ikatan kontrak politik, ya, atas calon yang sudah kita tempatkan itu dengan rakyat yang memberi pilihannya. Nah, saya nanti akan mengontrol, ya, dan kelak nanti apabila calon yang kita tempatkan di daerah pemilihan masing-masing itu kemudian mendapatkan amanah dari rakyat, ya, kemudian mereka nanti, ya, duduk di legislatif. Nah, DPP akan mengawal agar caleg-caleg ini menunaikan janji-janji kontrak politiknya, apa yang diperjuangkan oleh mereka sebagaimana yang disampaikan menjadi program kerjanya pada saat nanti di masa kampanye itu. Nah, tentu karena Indonesia adalah negara yang berkepulauan, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, tentu kebutuhan di daerah ini kan berbeda-beda, ya. Tidaklah sama apa yang dibutuhkan oleh rakyat di daerah pemilihan Aceh dengan rakyat yang dibutuhkan, ya, rakyat yang membutuhkan di daerah pemilihan Papua misalnya, itu, ya. Oleh karenanya caleg-caleg ini harus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat yang harus diperjuangkan di daerah pemilihan itu. Kalau Bapak suka bilang apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi misalnya saya contohkan, ya, misalnya daerah Dapil 1 di Provinsi Aceh misalnya. Ya, di daerah Dapil 1 itu misalnya bagaimana dengan fasilitas infrastruktur? Ya, bagaimana dengan fasilitas kesehatan untuk rakyat? Bagaimana fasilitas pendidikan untuk rakyat? Bagaimana masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau? Ya, misalnya hal itu yang sangat krusial, ya. Nah, sehingga calon harus memahami itu semua, sehingga nanti ketika diberi amanah mereka harus memperjuangkan itu. Jadi kalau misalnya daerah pemilihan Dapil 1 di Aceh misalnya itu kemudian infrastrukturnya banyak yang rusak, ya, ini nanti akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, ya. Maka calon itu nanti kelak diberi kepercayaan oleh rakyat harus memperjuangkan itu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya fasilitas pendidikannya kurang layak atau kurang memadai. Nah, calon-calon ini juga harus nanti memperjuangkan apa yang dibutuhkan terhadap fasilitas pendidikan itu. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan. Manakala daerah-daerah itu belum memiliki fasilitas yang memadai apa yang dibutuhkan menjadi fasilitas untuk menjaga kesehatan rakyat, misalnya puskesmasnya, rumah sakitnya, pelayanannya. Nah, manakala itu memang belum memadai lah, calon-calon ini semua harus mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat. Itulah nanti yang mengikatkan diri sebuah ikatan politik antara caleg itu dengan rakyat. Nah, juga kita saat ini telah menghadapi persoalan harga pangan mahal. Karena apa? Karena dampak dari baru saja ada kita menghadapi krisis COVID-19, ya, kemudian juga ini ada dampak El Nino, kemudian juga ada dampak perang antara Ukraina dan Rusia ini karena mengganggu alur logistik dan di mana Indonesia ada sebagian bahan pokok pangan itu yang harus diimpor dari
negara lain sebagai backup untuk balance manakala kita ada kebutuhan yang defisit. Nah, ini juga banyak negara-negara yang pengekspor itu sekarang menutup, ya, karena mungkin biaya logistiknya tinggi, kemudian alur logistiknya juga terganggu, ya, akibat perang. Jadi banyak persoalan itu. Nah, ini para caleg harus memahami, jadi bagaimana mencarikan solusi agar rakyat itu bisa mendapatkan jaminan bahan pangan yang bisa dijangkau oleh rakyat. Untuk bisa memfasilitasi dengan bagaimana memperoleh pangan yang misalnya, karena pemerintah juga melakukan operasi pasar murah misalnya, yang harganya harus harga yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, caleg ini harus memfasilitasi agar masyarakat dia mendapatkan fasilitas itu. Ya. Nah, gitu. Jadi terobosan-terobosan lain ya Pak. Kemarin kita ke Makassar ya, misalnya ada hidroponik, memanfaatkan gang dan seterusnya. Nah, ini merupakan sebuah kemudahan bagi rakyat dan para caleg untuk mengikatkan diri dalam satu ikatan, ya, politik, agar program-program kerja para caleg itu dapat dimengerti, ya, dapat dipahami dan juga sekaligus diminati oleh konstituen. Gitu, ya. Jadi yang selama ini kadang-kadang kita sebut sebagai ini janji-janji palsu gitu ya. Nah, kalau ini tidak bisa, karena ini kita sudah berada dalam era digital, ya. Itu kalau nanti kapanpun jejak-jejak digital itu kan tidak bisa kita hapus. Udah selamanya tuh ditempel di awan. Betul. Pak, itu. Ya. Saya mau tahu Pak, ini kan saya dengar Bapak menugaskan nih ke tim produksi. Nanti ini podcast bukan sembarang podcast, karena podcast ini ada tim risetnya yang meneliti sesuai arahan Bapak tadi, harus sesuai dengan kearifan lokal. Di Aceh kebutuhannya berbeda dengan di Papua. Indonesia bagian timur di Papua. Di Jawa juga beda. Di Jawa juga beda, di Kalimantan juga beda. Kabarnya akan ada tim riset, dan kabarnya setelah ini diproduksi, ini nanti akan disebarkan kepada konstituen di daerahnya. Begitu. Boleh disampaikan pemikiran? Betul. Jadi DPP telah mempersiapkan tim konsultan. Manakala apa yang ditemukan oleh para calon-calon yang kita tempatkan di daerah dapil itu, tapi ternyata belum sesuai, ya, belum sesuai, maka nanti tim konsultan itu akan meluruskan bahwa sesungguhnya di daerah dapil Bapak ini ada persoalan besar, misalnya menyangkut, ya, fasilitas pendidikan. Nah, ini akan diluruskan kembali, gitu. Dan kemudian nanti hasil dari podcast itu akan kita kirim ke daerah dapilnya masing-masing, ya, secara masif selama masa kampanye ini. Jadi misalnya di daerah dapil itu, ya, penduduknya itu ada 300.000, 400.000 atau 500.000 gitu ya. Berapa penduduknya itu? Ya, kita pasti akan mengirimkan hasil podcast itu sebagai ikatan kontrak politik antara caleg dengan konstituen. Dan kemudian ini akan kita kirimkan, ya, ke nomor-nomor telepon yang sudah kita miliki di daerah dapil itu. Begitu. Oke. Ya. Pak, apakah ini juga membantah P3 itu partai yang konvensional? Ini kan memang partai yang bersejarah ya, sudah 50 tahun. Tapi ternyata di kepemimpinan Pak Mardiono, Bapak memberikan sebuah program yang berbeda. Di saat yang lain sibuk taruh baliho, ini Bapak malah membuat terobosan lain menggunakan media digital. Iya, sebagaimana di berbagai event, ya, di setiap saya misalnya berkunjung ke daerah atau kita ada event-event nasional di mana P3 menggelar misalnya Mukernas, Rapimnas. Hal ini sudah saya sampaikan memang bahwa kita saat ini pasti harus memanfaatkan teknologi digital, karena memang kita saat ini sudah hidup di era digital itu. Nah, yang kemudian kita memaklumi sepenuhnya bahwa ini ada gap, ya, ada gap, ya, karena ini memang
teknologi digital itu tumbuh begitu pesat ya. Sementara pemahaman penguasaan teknologi terhadap masyarakat kita tidak secepat apa yang sudah tumbuh dan berkembang itu. Nah, tetapi saya yakin bahwa P3 telah melakukan seleksi yang ketat terhadap para calon-calon yang kita tempatkan di daerah dapil masing-masing itu. Dan hasil dari seleksi itu kita yakini bahwa caleg-caleg itu adalah merupakan tokoh-tokoh yang betul-betul mumpuni, ya, tokoh-tokoh juga yang memang betul-betul sudah mengikuti pada jejak-jejak kehidupan era digital itu. Nah, caleg-caleg dari Partai Persatuan Bangunan ini komposisinya cukup lengkap. Yeah. Jadi ada generasi yang generasi Z yang paling muda tuh. Kemudian ada generasi milenial, ya. Boomer. Kemudian ada generasi Baby boomer. Itu komposisinya cukup lengkap. Karena kan begini Mas Imam ya. Jadi kita tidak boleh mendikotomi antara generasi yang milenial, generasi Z dan generasi baby boomer. Karena semuanya itu adalah kodrat alam, ya, yang memang harus kita lalui. Bahwa yang sekarang milenial nanti akan menjadi generasi Z, ya, yang nanti generasi Z pada waktunya, dan apa bagi generasi-generasi itu untuk memberikan kontribusi, ya, bagi yang generasi milenial terhadap generasi Z, generasi Z terhadap generasi baby boomer. Nah, bagi generasi yang seperti saya yang masuk dalam kategori generasi baby boomer itu, ini harus mempersiapkan infrastruktur untuk generasi Z dan generasi milenial dalam rangka mereka menghadapi kehidupan yang berikutnya. Karena kan kalau bagi kehidupan saya, itu yang saya lalui kan sudah selesai. Tetapi bagi anak-anak kita, dia akan mengarungi pada kehidupan yang akan datang. Nah, tugas generasi baby boomer ini adalah mempersiapkan infrastruktur itu untuk generasi yang berikutnya. Baik itu di bidang ekonomi, ya, bidang pendidikan, kemudian juga bidang politik. Itu adalah tugas menjadi generasi-generasi itu secara berkesinambungan, sehingga bangsa ini nanti tidak boleh ada stuck, ya, transfer nanti antara generasi yang milenial ke generasi Z dan generasi Z ke generasi yang seterusnya. Ya. Begitu pula sebaliknya, jadi transfer nanti dari generasi yang baby boomer, ya, terhadap generasi yang Z, kemudian terhadap generasi milenial, ini juga tidak boleh stuck. Ini harus terus berkesinambungan. Bapak sebenarnya ini ya, saya jadi menangkap Bapak menyiratkan kebaruan itu nggak bisa dihentikan ya Pak. Dulu Bapak pernah nih, saya dengar pidato Bapak. Orang dulu zaman pupuk belum ada aja, kemudian tiba-tiba ada pupuk, yang nentang juga banyak Pak ya. Ada Apollo dulu orang juga nentang. Betul, jadi saya kan berada di kehidupan itu. Jadi dulu banyak masyarakat desa itu yang juga menentang dokter. Untuk hadir di puskesmas, karena puskesmas itu dia akan bekerja melayani masyarakat pedesaan, ya. Nah itu juga banyak karena di sana ada dukun-dukun massal, ya, pijat, kemudian dukun-dukun untuk yang membantu kelahiran anak persalinan yang secara konvensional, secara tradisional ini menolak, ya, maka saat itu dipertemukan. Jadi yang para disebut sebagai dukun, ya, masyarakat yang memberikan pelayanan terhadap kesehatan dalam rangka ibu-ibu yang melahirkan, menolong, ya, membantu dengan pengalamannya. Ini kemudian dipadukan dengan standar tentang kesehatan nasional kita. Itu akhirnya ya ini butuh waktu, tapi itu bisa diterima oleh rakyat, dan sekarang rakyat sudah merasakan nyaman dengan fasilitas kesehatan. Baik itu yang tradisional juga sudah mulai mengenali dengan standar kesehatan, tetapi yang tenaga medis kita juga sudah bisa mulai memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ya. Nah,
itu dalam bidang misalnya kesehatan. Kemudian di bidang pertanian ya dulu masyarakat itu saya ingat persis ketika pemerintah mulai memproduksi pupuk ya melalui badan usaha milik negara ya itu juga sulit untuk dijual ke pasar, bahkan disubsidi, diutangin bahkan ya. Dulu nggak mau ya, Pak? Rakyat kadang-kadang dia tidak mau itu. Nah, tetapi butuh sosialisasi. Setelah rakyat itu menikmati keuntungan dari hasil itu, misalnya kalau digunakan pupuk itu ini akan menjadi tadinya hanya 1 ton akan menjadi 1,4 ton atau 1,5 ton atau bahkan sampai ke 2 ton. Nah itu baru rakyat menikmati dan kemudian rakyat memahami. Sekarang sudah sebaliknya, kalau nggak ada pupuk rakyat pusing, marah, ya. Itu. Kemudian dulu tentang ada Apollo 11 ya satelit pertama yang diluncurkan ke ruang angkasa dulu ya. Itu juga banyak tokoh-tokoh kita yang mengatakan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan ciptaan Allah ya. Itu banyak yang juga menentang bahkan mengharamkan ya keras. Tapi sekarang itu sudah terbalik. Setelah masyarakat kita, baik itu yang generasi baby boomer, generasi Z, generasi milenial, kalau tidak ada fasilitas itu mungkin malah stres. Nggak ada handphone, ya. Pusing ya. Mungkin apalagi generasi yang milenial sekarang internetnya lemot gitu aja, dia udah stres. Itu. Nah, ya itulah yang saya sebut sebagai kita harus estafet itu berkelanjutan, jadi tidak boleh stagnan ada di tengah. Dan P3 menunjukkan tidak gagap melalui itu. Kalau dulu biasa pasang baliho, sekarang kita punya channel YouTube, gitu ya, Pak. Kayak gitu. Dan P3 sudah banyak melakukan penggunaan fasilitas teknologi digital itu yang kita pergunakan untuk juga komunikasi, di mana kita muktamar pertama yang kita selenggarakan dengan menggunakan fasilitas teknologi digital ini, yaitu muktamar tahun 2019 di Makassar. Oh sudah ya. Kalau dulu muktamar itu 1.500 orang berkumpul semua selama 3 hari ya. Maka saat itu kita klaster, kita jadikan kalau tidak salah 10 klaster. Jadi misalnya klaster Sumatera itu ada di mana, kemudian klaster dulu itu Banten sama Sumatera, Kalimantan Barat gitu ya, sama ini tergabung menjadi satu. Kemudian wilayah Indonesia bagian timur diharuskan menjadi satu. Kemudian yang ada di pusat pelaksanaan itu jumlahnya kecil dan hanya daerah wilayah penyangga yang terdekat dengan di mana muktamar itu kita selenggarakan. Dan itu berhasil sukses, ya. Dan mungkin baru pertama kali kalau nggak salah partai politik yang menyelenggarakan bikin muktamar itu dilakukan secara digital. Wah. Ya, jadi tidak semuanya berkumpul. Nah, demikian pula saya juga sudah melakukan rapat-rapat kerja, ya. Apalagi sekarang kalau misalnya rapat kerja itu diselenggarakan waktunya agak mendadak misalnya, karena perkembangan politik ini kan cepat sekali ya. Nah itu juga begitu. Jadi misalnya saya pernah belum lama ini melakukan Rapimnas, rapat pimpinan nasional seluruh wilayah Indonesia, ya. Maka hanya kita lakukan persiapannya adalah dalam waktu nggak sampai 2 jam. Ya. Rapimnas 7 kemarin, Pak. Rapimnas ke-7. Jadi kita kasih informasi ya melalui WhatsApp, ya. Kemudian bahwa nanti jam 8 malam akan diselenggarakan Rapimnas, minta supaya seluruh ketua wilayah agar mengikuti di acara itu. Itu langsung sudah lengkap semua, hampir 100% ya, bisa mengikuti hanya dalam waktu nggak sampai 2 jam. Nah kalau dulu paling tidak kalau kita mau Rapimnas itu kita butuh waktu beberapa hari ya, karena mereka harus membeli tiket, apalagi daerah dari pulau-pulau yang luar. Itu kan tidak terus sekaligus beli tiket dapat tiket. Ada juga yang perlu transit ya, dari Papua misalnya, daerah Papua pegunungan, atau misalnya itu harus transit dulu di Makassar dan lain sebagainya. Itu perlu waktu. Nah, belum lagi juga pusat untuk mempersiapkan tempat ya dan lain sebagainya. Karena dengan jumlah
besar itu kan kita juga harus menyiapkan ruangan yang cukup, tempat penginapan yang cukup. Karena kan nggak mungkin yang dari Aceh, Papua itu pulang pergi kan tidak mungkin. Nah itulah manfaat dari kita memanfaatkan fasilitas teknologi digital. Dan P3 sudah berjalan menggunakan itu. Nah Mas Imam, saya ini kan 45 tahun ya, saya juga sebagai seorang pedagang atau kalau sekarang disebut sebagai pelaku entrepreneur ya. Mungkin masa pada 40 tahun yang lalu ya itu belum ada, tetapi seiring dengan kebutuhan ini juga terus berjalan. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan saya ini juga tidak mengalami stagnan ya sampai sekarang. Perusahaan saya ini yang sudah kami bangun selama 40 tahun lebih itu sampai saat ini masih eksis ya. Karena menggunakan teknologi juga ya Pak. Betul. Jadi kita mengikuti ya dengan perkembangan teknologi yang tumbuh, yang bisa digunakan menjadi sebuah manfaat bagi perjalanan bisnis itu. Kapan-kapan kita ngobrol tuh Pak. Kan Bapak menjalani usaha itu kan masih baru Pak ya, baru 45 tahun itu Pak. Iya. Kan itu dulu dari nyeterin forklift yang cuma pakai HT, sekarang punya mesin canggih, ada GPS-nya dan seterusnya. Cuma kalau kita bahas itu sampai besok ya Pak. Ya kan juga ini sering sudah saya sampaikan ya kepada teman-teman dan kepada media bahwa saya itu saat ini punya profesi ya itu ada tiga. Yang pertama adalah profesi saya itu yang paling utama adalah sebagai pedagang atau yang kita sebut sebagai pelaku entrepreneur. Karena apa? Di sini adalah saya harus mencari nafkah untuk anak istri saya, di samping untuk saya istri dan untuk anak-anak. Walaupun anak saya sudah selesai, tetapi kan sepanjang hayat masih dikandung badan, ya usaha itu harus dilakukan. Terlepas dari kebutuhan kita sendiri, tetapi juga ada kebutuhan orang lain, misalnya karyawan dan lain sebagainya. Itu kan juga harus terus berjalan. Gitu. Nah, tugas yang kedua itu tugas pokok, yaitu mencari nafkah. Nah, tugas yang kedua itu adalah saya saat ini sedang diberi amanah oleh negara, Pak Presiden Joko Widodo. Dalam pemerintahan yang kedua ini saya dulu diberi amanah untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra, ya, atau yang kita sebut sebagai ya itu penasihat presiden. Nah kemudian setelah 3 tahun karena saya diberi amanah oleh P3 menahkodai P3 ini, maka menurut undang-undang itu tidak diperbolehkan. Maka saya diberi tugas lagi di utusan khusus presiden. Nah kemudian tugas yang kedua itu adalah tugas yang ketiga ini adalah tugas perjuangan. Karena kalau yang tugas pertama tadi cari nafkah, tugas yang kedua adalah tugas pengabdian. Karena nggak mungkin saya cari nafkah di situ. Nah tugas yang ketiga ini adalah tugas perjuangan, yaitu saya menahkodai Partai Persatuan Bangunan itu juga nggak mungkin saya mencari nafkah di sini. Ya, tapi tugas ini adalah tugas yang diamanahkan oleh pendiri partai ini, karena Partai P3 ini berdiri sejak bersama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kemudian mulai pemilu pertama sampai tahun 73 ya, walaupun berganti-ganti namanya dan ini kemudian para pejuang-pejuang ini sepakat untuk menggabungkan diri ya menjadi satu yang diwakili oleh 4 fusi, kemudian berdirilah Partai Persatuan Pembangunan. Nah, Partai Persatuan Bangunan ini adalah amanah dari para pendiri bangsa ini untuk memperjuangkan umat. Iya. Gitu. Nah, sehingga ya di sini tidak mungkin untuk mencari nafkah, tapi ini adalah amanah untuk kita melakukan perjuangan. Jadi yang ketiga ini adalah buat saya adalah tugas perjuangan. Untuk memperjuangkan siapa? Ya untuk memperjuangkan umat. Oke, Pak. Terakhir nih Pak. Ya. Saya minta Bapak berpesan kepada khususnya para caleg nih yang insya Allah segera akan masuk ke medan pertempuran dalam tanda petik, akan mengetuk rumah dan mengetuk pintu hati masyarakat Indonesia. Monggo Pak, berikan semangat, berikan inspirasi kepada mereka. Arahnya ke sini Pak. Baik, kepada rekan-rekan para caleg yang sudah ditempatkan oleh DPP P3 di daerah dapil seluruh Indonesia, saya berharap teman-teman semuanya agar memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi ini
Karena sebagaimana di depan tadi saya sampaikan, tidaklah mungkin teman-teman akan bisa menjumpai ya konstituennya itu secara utuh dengan jumlah ratusan ribu hanya dalam waktu 75 hari. Oleh karena itu DPP telah menyiapkan ya fasilitas untuk podcast yang nanti kemudian hasilnya atas kontrak politik komitmen sebagai seorang caleg terhadap konstituen kepada rakyat itu nanti akan kita kirimkan ke daerah dapilnya masing-masing secara masif dengan target setidak-tidaknya di atas suara yang dibutuhkan oleh teman-teman di daerah dapil itu. Mungkin pesan saya, manfaatkan ya fasilitas teknologi digital ini ya untuk mengisi kewajiban rekan-rekan semua dalam rangka untuk menjalankan kampanye, menyampaikan program-program kerja Anda kepada masyarakat di daerah dapilnya masing-masing. Dewan Pimpinan Pusat telah memfasilitasi itu semua. Silahkan nanti supaya menghubungi kontak person kepada yang bersangkutan yang menjadi petugas tim, baik itu konsultan maupun petugas yang memproduksi podcast ini. Mungkin itu yang saya pesankan kepada teman-teman para kader dan para calon di seluruh Indonesia untuk secepatnya agar Anda dapat menyampaikan ya program-program kerjanya kepada rakyat itu akan lebih efektif, ya efisien dan lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mar. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir bahwa di channel ini. Artinya besok-besok mudah-mudahan berkenan nih. Saya jadi kepikiran Pak, gimana kalau punya konten pikiran Pak Mar gitu, atau pikiran Pak Mardiono gitu ya. Karena kan Bapak nih baru 45 tahun jadi pedagang, baru 25 tahun jadi aktivis politik atau jadi pimpinan partai politik. Kan pasti banyak cerita, banyak pikiran, banyak karya mungkin, atau banyak masalah yang pernah dihadapi. Kapan berbagi lagi Pak, mudah-mudahan berkenan. Baik itu ya, nanti diatur saja dan saya senang agar ini bisa melahirkan sebuah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Siap. Pak Mar, sehat selalu. Baik. Sukses untuk P3. Semoga Allah memberkahi jalan-jalan yang mudah. Amin. Teman-teman, terima kasih. Ada mau ditambahin lagi Pak? Cukup. Teman-teman, makasih sudah menyaksikan. Jangan lupa terus saksikan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa share channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.